Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Wahid, NIM 22811300063, kelas A2 semester 3, MK Creative Content Production Pembelajaran PAI, dosen Bapak Aib Saripudin, MPD. Kembali lagi di video saya kali ini ingin menjelaskan ilmu Quran, Makkiyah, dan Madaniyah dengan isi definisi, kriteria, klasifikasi, dan urgensinya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa agar penjelasan dari saya lancar. Biniyati ridhoillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita masuk ke penjelasan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah bagian dari Al-Quran yang turun sebelum hijrah Nabi. Sedangkan surat Madaniyah ialah bagian dari Al-Quran yang turun sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 peninjauan pemaknaan Makkiyah dan Madaniyah. Dari perspektif masa turun, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Mekah, adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Madinah, ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah atau Arafah. Kedua, dari perspektif tempat turun, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah, di sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Kuba, dan Sula. Ketiga, dari perspektif pembicaraan, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab atau seruan orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab, seruan bagi orang-orang Madinah. Batasan tentang Makkiyah dengan Madaniyah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu-ilmu Al-Quran tentang batasan Al-Makkiyah wa Al-Madani. Antara lain, 1. Sebagian mereka memformulasikan Makkiyah dengan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya.
Sedangkan Madaniyah mereka gunakan untuk menjuluki ayat-ayat dan surat-surat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Kedua, ada ulama yang mendefinisikan Al-Makki dengan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang titik berat khitab arah pembicaraannya lebih ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Al-Madani adalah surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang titik tekan khitabnya, arah pembicaraannya lebih ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Ketiga, para ulama yang mendefinisikan Al-Makki sebagai sebutan untuk surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tanpa peduli apakah itu turun di Mekah atau di tempat lain. Sedangkan apa yang disebut dengan Al-Madani ialah kelompok surat dan ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah. Kita lanjut ke periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah, turunnya wahyu di Mekah berlangsung selama 13 tahun, yaitu sejak turunnya wahyu pertama kali hingga berlangsung hijrah. Fase ini ditentukan oleh tugas utama Rasul, yaitu mengajak umat manusia agar bersedia memeluk agama Islam. Tema-tema pokoknya sebagai berikut. Pertama, Allah dan keesaannya atau tauhid. Yang kedua, tentang datangnya hari kiamat, saat manusia dibangkitkan dari kubur dan kemudian diadili dan diganjar terhadap seluruh perbuatan yang telah dilakukannya selama di dunia. Ketiga, ajakan agar manusia mau berbuat baik. Periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak saat hijrah hingga wafatnya Rasulullah SAW. Sementara tema-tema Makkiyah masih ada, tetapi sementara itu bersamaan dengan tumbuhnya masyarakat Muslim ke dalam satu rumah, sehingga akhirnya muncul tema-tema baru. Pada periode Madinah ada 4 tema yang sedemikian menonjol, yaitu satu diantaranya tentang orang yang berhijrah atau muhajirin, yaitu mereka yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Tema selanjutnya tentang kaum penolong atau Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang menolong para muhajirin dari Mekah. Tema selanjutnya tentang kaum munafikun, yaitu para penduduk Madinah yang pura-pura membantu umat Islam. Tema selanjutnya tentang ahli kitab, yaitu kaum Nasrani dan Yahudi bersama kitab suci pegangan mereka. Selanjutnya, cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan merujuk kepada hafalan sahabat dan tabi'in.
yang artinya, demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, tidak satu surat pun dari kitabullah ini yang diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak ada satu ayat pun dari kitabullah ini diturunkan kecuali aku mengetahui dalam konteks apa itu diturunkan. Kalau aku tahu, ada orang yang lebih tahu daripada aku mengenai kitabullah yang bisa dijangkau oleh unta, pasti aku akan mengendarainya ke sana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masalah Makkiyah dan Madaniyah adalah masalah simai, artinya rujukan utama untuk mengetahui masalah tersebut adalah mendengarkan penuturan para sahabat radhiyallahu anhu, karena merekalah yang menjadi saksi hidup wahyu, waktu, tempat, peristiwa, dan orang yang menjadi sasaran turunnya seruan Al-Quran. Pernyataan mereka dalam hal ini dihukumi marfu atau sama dengan hadis yang dinisbatkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar pada dua cara utama. Satu, simai nakli, pendengaran seperti apa adanya, didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat sebagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada cara yang pertama ini. Namun demikian, semua itu tidak terdapat sedikit pun keterangan dari Rasulullah, karena ia tidak termasuk dalam kewajiban, kecuali terdapat dalam batas yang membedakan mana yang nasak dan mana yang mansuk. Kedua, qiyasi ijtihad, bersifat ijtihad, didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surah Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madaniyah. Dan apabila surat dalam madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat maki atau mengandung peristiwa maki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat Makkiyah. Bila dalam surat terdapat ciri-ciri Makkiyah, maka surat itu dinamakan surat Makkiyah. Demikian pula bila dalam satu surat terdapat ciri-ciri Madaniyah, maka surat itu dinamakan surat Madaniyah. Ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah. Ciri surat Makkiyah. 1. Setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat saddah. 2. Tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafadz kala lafadz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. 3. Didahului dengan panggilan nida. 4. Mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. 5. Mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. 6. Diawali huruf
muqatta'ah atau hijaiyah. 7. Berisi ajaran tauhid, seruan ibadah kepada Allah, risalah Nabi Muhammad seperti hari kiamat, surga, neraka. 8. Dasar tasyri' dan keutamaan akhlak. 9. Surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek dan menarik serta mengesankan. Selanjutnya, ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah. Ciri ayat Madaniyah. 1. Surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. 2. Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum, hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad dan derivatnya seperti hukum tawanan, ghanimah, perdamaian. Ketiga, jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, adalah Madaniyah kecuali pada 7 tempat antara lain. 1. Surat Al-Baqarah ayat 21, Surat An-Nisa ayat 1, Surat Al-Hujurat ayat 13, dan lain-lain. Keempat, surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Selanjutnya, hal-hal khusus terkait Makkiyah dan Madaniyah. 1. Ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah pada surat Al-Anfal ayat 30. Kedua, ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah pada surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ketiga, ayat yang diturunkan di Mekah tapi hukumnya Madaniyah pada surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat keempat, ayat yang diturunkan di Madinah tapi hukumnya Makkiyah pada surat At-Taubah ayat 1-3. Kelima, ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madaniyah pada surat An-Najm ayat 32. Keenam, ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah pada surat Al-Anfal ayat 32. Ketujuh, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah pada surat Al-A'la ayat 1-19. Kedelapan, ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Surat At-Taubah turun di Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk berhaji. Setelah turun awal surat tersebut, Rasulullah menugaskan Ali untuk menyampaikannya kepada Abu Bakar untuk disampaikan kepada kaum musyrikin. Dan setelah tahun tersebut, tidak seorang pun kaum musyrik diizinkan melaksanakan ibadah haji. Urgensi dan manfaat Makkiyah dan Madaniyah. Kesatu, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Quran. Kedua, mengetahui metode yang dilalui Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Keempat, mengetahui sejarah syariat, agama, tarikh, tasyri, serta graduasi hukum-hukumnya. Kelima, sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansukh dan yang nasikh dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.